Al-Fakir akan mengutarakan satu syarahan singkat yang berjudul Maksiat Mengundang Bala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang mulia, maksiat ialah meninggalkan perintah dari Allah serta mengerjakan larangannya. Lalu, apakah penyebab terjadinya maksiat tersebut? Salah satunya ialah minimnya perbekalan ilmu agama pada diri manusia. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya ilmu, putih dan hitam tampak sama, benar dan salah tidaklah berbeda, fahadah dan dosa biasa saja, sehingga maksiat berjalan lancar seperti yang kita saksikan saat ini. Hari ini saudaraku, kita sedang berada di zaman yang penuh pancaroba. Umat Islam dikelumpuh dengan berbagai macam kemungkaran yang luar biasa, persis seperti berada di tengah lingkaran syaitan yang dihiasi dengan berbagai macam kesenangan dunia yang didandan dengan begitu rapi, gunanya untuk mencuri perhatian kita. Sangat disayangkan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam jurang tak berdasar, mereka yang membusukkan dadanya di dalam membangkang hukum Allah Ta'ala, serta manusia dengan bangganya mempersembahkan berbagai macam versi kemaksiatannya di atas panggung dunia ini. Mulai dari anak-anak sudah enggan untuk mengaji, meranjak ke tingkat remaja, sibuk berpacaran, mabuk-mabukan, serta game-game yang sangat meresahkan, mulai dari Free Fire, Mobile Legends, hingga PUBG yang sangat melalaikan. Bahkan yang dewasa pun 24 jam sibuk dengan judi, tidak lain dan tidak bukan syirk yang mereka mainkan. Yang ironisnya, mereka bangga dengan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Mereka bertanya kepada temannya, "Kalian main game apa?" "Syirk." "Mana paten?" "Betul lah." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang mulia, maksiat dapat membutakan pandangan hati, memadamkan cahaya iman, serta menghalangi dari ketaatan. Sehingga dengan kemaksiatan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan alamnya untuk berbicara. Bumi-bumi memberi nasihat, gunung-gunung memberi teguran, bahkan lautan pun ikut memberi peringatan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan perbuatan manusia. Allah menghendaki agar manusia merasakan sebahagian daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk salah satu contoh madan mursal dengan alaqah idla juzu iradahkul, yang disebutkan tangan manusia, sedangkan yang dimaksudkan ialah seluruh kemaksiatan yang manusia kerjakan. Karena makmurnya alam, tegaknya langit, serta lestarinya bumi hanya akan dicapai dengan ketaatan. Demikian penafsiran Imam Ali Al-Sufmi dalam Shawfat Al-Tafsirnya. Mengenai hal tersebut, Profesor Dr. Buya Hamdan telah menjelaskan, bumi ini hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang salah. Karena ayat ini hanya akan dilestarikan oleh orang-orang yang benar, bukan hanya sekedar pintar. Memang kita membutuhkan orang pintar, tetapi kita lebih membutuhkan orang benar.
Negeri tercinta ini hanya akan dimakmurkan oleh hamba-hamba yang taat kepada Allah, bukan manusia yang bergelimpang maksiat. Karena kemaksiatan hanya akan melahirkan kerusakan dan kesengsaraan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang mulia, telah diceritakan di dalam Al-Quran betapa pedihnya dan dahsyatnya bala yang Allah turunkan kepada umat Nabi terdahulu disebabkan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Salah satunya ialah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh tsunami yang mencapai puncak gunung. Kemudian ada kaum Ad yang dihembus oleh angin sehingga mereka mati seperti kelapa kurma yang berguguran. Bahkan ada kaum Nabi Lut yang terjebak ke dalam bumi disebabkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Selain itu, pada Kekaisaran Romawi pernah terjadi kebocoran moral yang luar biasa. Tempatnya di sebuah kota yang bernama Pompei. Pompei adalah sebuah kota yang melegalkan hubungan seksual menyimpang seperti kaum Nabi Lut di kota Sodom. Rumah bordil para pelacur telah tak terhitung jumlahnya. Bahkan menurut tradisi yang berada dan kepercayaan, tidak sedikit orang seksual dan persetubuhan yang seharusnya disembunyikan malah dipertontonkan secara terang-terangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga Allah mengazab mereka dengan letusan gunung berapi yang menghancurkan seluruh isi kota tersebut. Peristiwa itu menyebabkan kota Pompei tertanam oleh lahar dan debu selama 1700 tahun. Ironisnya, saat ditemukan tidak sedikit manusia yang bergelimpangan posisi sedang berzina, baik dengan berlawanan jenis maupun dengan sesama jenis. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang mulia, pembinasaan kaum terdahulu mestinya menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan agar manusia sadar bahwa segala bentuk musibah yang terjadi disebabkan kemaksiatan manusia sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, berlalunya masa, bangsa yang kita cinta dan banggakan telah mewarisi sedikit demi sedikit kemaksiatan yang ditinggalkan oleh kaum terdahulu dalam sejarah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dengan bala yang ditimpakannya, mulai dari tsunami di tahun 2004 yang masih berbekas di dalam dada, ditambah gempa bumi di Pidijaya, banjir terus tergenang di berbagai daerah sehingga hasil bumi lenyap tanpa tersisa. Belum lagi efek pandemi yang menjadi penyebab kita sangat meresahkan, mulai dari ekonomi yang semakin sulit, PNS gajinya jadi sedikit, mobilitas dipersempit, lebaran dilarang mudik, belum lagi sekolah ditutup karena takut virusnya terjangkit. Bahkan dayah dan pesantren pun dilarang aktif dengan alasan pandemi Covid. Inilah saudaraku, semakin banyak undangan yang kita sebar, maka akan semakin banyak tamu yang akan datang. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak bala yang Allah turunkan. Betul hadirin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang mulia. Lalu, apakah solusi yang terbaik agar bala yang Allah turunkan hilang dari permukaan bumi ini? Salah satu jawabannya ialah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan dalam Al-Jawabul Kafi halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nazzala al-bala illa bizambin wa la rufi'a al-bala illa bitaubatin. Tidaklah musibah ini turun melainkan karena dosa, dan tidaklah pula musibah ini hilang melainkan dengan bertaubat. Maka oleh karena demikian, semasa kita masih berada
ayah Ustazul Huda tercinta ini, benahilah, perbaikilah agar hidup kita menjadi lebih indah. Taubat di masa muda, memperbaiki hidup di masa muda jauh lebih baik daripada kita memperbaikinya di waktu tua, karena belum tentu kita besok akan hidup kembali. Dari sekian banyak yang saya sudah berbicara, dapat disimpulkan yang bahwa segala bentuk musibah yang terjadi merupakan undangan dari bala yang Allah turunkan, sedangkan kemaksiatan merupakan minimnya perbekalan ilmu agama pada diri manusia. Lalu langkah yang terbaik yang harus kita lakukan ialah bertaubat kepada Allah serta menerangi hati dan jiwa kita dengan cahaya ilmu syariat. Maka oleh karena demikian, semasa darah masih mengalir dalam urat, pikiran jernih masih melekat dengan otak, nyawa belum berpisah jauh dengan jasad, masih punya kesempatan untuk bertaubat. Maka marilah sama-sama kita bertaubat. Kita sesali semua kemaksiatan, buatkan tekad menuju ketaatan, memohon ampun atas segala dosa, teteskan air mata di setiap doa. Semoga taubat menjadi taubatan nasuha. Insya Allah, apabila taubat kita menjadi taubat yang sebenarnya, semua bala yang terjadi akan hilang dari bumi pertiwi, khususnya Nanggro Aceh Serama Muka. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pidato saya sudah usai dan singkat. Semoga bermanfaat. Sama seperti sedia yang waktunya singkat, namun kenangannya selalu melekat. Saya akhiri dengan hadana Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil bernama Tunku Muhammad Ali Siddiq, berasal dari kabilah Balawi. Hidup Balawi.